warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang berada di tempat pembuatan batik kincung, tepatnya di lereng pantai Kota Sungai. Di sini ada owner batik kincung yaitu Ibu Erni Yusnita berada bersama kami sebagai owner dari batik kincung. Di sini kami akan mewawancarai Ibu Erni Yusnita mengenai hal-hal apa saja sih yang ada di batik kincung ini. Pertanyaan pertama dan kedua akan disampaikan oleh Ibu. Sejak kapan berdirinya usaha batik kincung ini dan siapa pendirinya? Tahun 2012 itu sudah mulai berdiri di bulan Juni dan kebetulan saya ya foundernya itu ini nama itu sendiri diambil dari aksara institut itu makanya diambil karena kalau kita bikin brand atau merek itu harus namanya yang unik gitu. Jadi orang jadi penasaran dan mudah di ya. Untuk tren dua minggu, bagaimana sih cara membuat pembuatan dari batik kincung ini? Pembuatannya pertamanya pemilihan kain. Dia mau kan ada kainnya bermacam-macamnya, pemilihan kain, kemudian pemilihan motif, kemudian baru pemilihan warna. Setelah itu baru proses. Berapa penghasilan Ibu selama mendirikan usaha batik kincung? Penghasilan, omset atau kayak mana? Omsetnya berapa lain? Sebenarnya itu hasil perusahaannya. Itu ya rata-rata aja ya, rata-rata aja itu rata-rata kalau kebanyakan rata-rata aja minimal ya 15 sampai 20 juta sebulan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mempromosikan usaha batik kincung ini? Karena kita kan di zaman teknologi ya, tentu melalui media sosial platformnya gitu, kemudian secara offline juga ya kan, dari mulut ke mulut. Nah, mereka beli, kemudian mereka puas, tentu mereka akan balik lagi dan mereka akan menyampaikan ke teman-teman yang lain, oh ternyata di sini bagus loh batiknya. Jadi melalui offline dan online. Apa bahan utama yang digunakan dalam pembuatan batik ini? Tentu mori ya, mori itu kain untuk baju itu namanya mori. Ya, jenis kartunnya tidak sama dengan kartun yang dijual di pasar karena ini namanya mori ya. Mori itu khusus untuk pewarnaan baju, jadi tidak bisa untuk pewarnaan tekstil yang lain. Nah, iya khusus. Kemudian lilin atau malam, kalau istilah batik itu malam namanya, tapi kalau istilah umumnya itu lilin. Itu untuk membentuk motif. Nah, kemudian gas pewarna. Itu bahan utama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu motif? Minimal 4 hari atau 5 hari tergantung tingkat kerumitan proses ya. Yang paling gampang 3 hari sampai 4 hari. Yang paling susah itu bisa sampai 2 sampai 3 hari. Jadi itu menentukan tingkat harga. Terus bagaimana cara menjaga keaslian motif agar tetap khas dan tidak ditiru oleh pihak lain? Nah itu kalau misalnya kekhasan motif tentu kita memakai kearifan lokal kan. Jadi kearifan lokal kita, motif-motif kita itu kerinci, Sungai Penuh Kerinci itu sangat kaya sekali. Di Masjid Agung aja udah banyak, udah berapa motif itu di situ, ya kan? Nah, jadi kemudian ya tentu tidak lepas dari image kita itu, maka harus ada di setiap motif itu harus ada itu. Kemudian bagaimana untuk mempertahankan motif? Ya saya membuat hakinya tuh, haki dari brand merek kincung dan motif. Jadi harus dihakikan, jadi supaya tidak bisa ditiru. Jadi itu badan hukumnya kuat sekali. Ada belajar kan? Yang tadinya siapa target pasar utama dari batik kincung ini? Kalau untuk daerah, Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci, target utama tentu saja PNS ya, pemerintah daerah, karena itu yang paling banyak belinya. Kalau masyarakat umum paling banyak 5 potong, tapi kalau pemerintah daerah bisa di atas 100 potong untuk satu instansi. Itu target di dalam daerah ya. Kalau untuk luar daerah tentu saja semua
masyarakat yang di luar yang belum tahu tentang batik Kerinci itu, makanya kita promosi. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan batik ini ke pasar yang lebih luas? Nah itu dia, ada tambahannya tadi marketplace ya. Nah ada marketplace juga biar bisa sampai lebih luas lagi. Selain dari media sosial ya, itu marketplace juga. E-commerce atau marketplace ya, ada belajar ya. Dari e-commerce sama marketplace tadi, apakah sudah ada pemasaran atau ekspor ke luar negeri? Ekspor belum, tapi kalau pembelian dari luar negeri ada. Kalau ekspor ke luar negeri dulu kita pernah mau akan ini, tapi ternyata kita harus siap tepat waktu. Nah itu kemudian modal harus ya kalau orang luar negeri dia tidak mau tahu. Nah, beda sama orang Indonesia, ya kan, orang luar negeri dia tak. Kita nggak cukup waktu nanti, dia harus misalnya per 3 bulan 1.000 misalnya. Kita nggak kuat, modalnya juga. Itu UMKM kan, jadi memang harus ada kerjasama sama pemerintah sebenarnya, jadi supaya bisa kita menembus pasar. Dan itu lagi kita cobain ya, usaha. Memang belum membuahkan hasil, tapi mudah-mudahan perusahaan nanti bisa. Ya, Terakhir, apa harapan dan rencana pengembangan usaha batik Incung ke depannya? Pengembangannya tentu ingin lebih besar lagi ya kan, jadi biar tidak hanya masyarakat kita aja yang tahu tentang batik Incung, tetapi masyarakat luar juga. Masyarakat luar itu juga udah bolak-balik juga beli pesan di luar daerah sampai Pulau Jawa, sampai ke Makassar juga udah melalui media sosial tadi ya. Karena keunikan dari motif kita, keunikannya dari motif itu ciri khasnya. Jadi maunya memang harus lebih bisa berkembang lagi, kemudian punya namanya IG, punya store sendiri, itu lagi sedang dirintis. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Kami merasa ya pertanyaan dari kami, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Dan juga kami sangat berterima kasih karena ini adalah salah satu tugas kami untuk menjaga sosiologi. Oke guys, di sini ada jenis-jenis batik yang sudah dibuat oleh Ibu Lini. Jadi mari kita kenal sama jenis batik yang ada di sini. Kalau yang ini namanya apa, Bu? Kalau ini motifnya huruf ujung dengan ini apa sih yang di tengah kota itu tugu Adipura ya, tugu Adipura ini maskotnya kota Semeru. Nah, kalau yang ini, nah ini kan huruf ujung ya. Ada belajar huruf ujung? Ada. Apa bacanya? Jadi Ca nih. Ya kan? Nah kalau ini saya terinspirasi dari batu bong yang ada di Bungur. Peninggalan sejarah itu, nah jadi itu kita jadi ya, jadi kalau warna itu kadang tergantung kalau ini kantung semat ya, kantung semat, nah kayak gitu. Ini juga, ini bahannya sutra, nah beda kan, Beda gitu ya bahannya. beda, sesuai harganya. Nah kalau ini, nah ini motif Sungai Batang Merau. Ya, ini motif Sungai Batang Merau. Kalau ini juga, kalau ini, ini motif untuk orang lembaga adat, pendapatan adat, ya kan? Ini jadi identik sama keris, ada gong, ya kan? Nah, kemudian ini untuk depati, pelantikan depati kan ada palingnya. Jadi semua motif itu tidak sembarangan kita. Jadi ada makna yang terkandung di dalamnya. Oke. Kalau yang ini apa, Bu? Itu ekoprint. Nah, jadi kita sudah mulai ke ekoprint juga. Di YouTube sering ya? Ada nggak tengok pembuatan ekoprint? Ya, seringnya. Ada kan? Nah, ini dari daun jambu. Ini daun jambu nih. Nah, ini daun apa? Ketapang itu. Nah, ini daun kalpataru. Tapi ini pewarnaannya pewarnaan alam ya. Ya, jadi dia memang yang digunakan
lebih ratusan motifnya. Di mana kita? Batik Incung mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon izin Bu, mau wawancara tentang kemudian untuk memenuhi tugas psikologi kami. Ini dari mana? Kami dari SMA 4. SMA ya, untuk memenuhi tugas akhir kami kelas 12. Wawancara pertama dimulai dari sini. Pertanyaan pertama, sejak kapan berdirinya Lapik Kesedihan? Kalau laki berdirinya sejak dari nenek moyang. Bisa disebutkan tahunnya? Berapa? Udah merdeka, Bu. Sudah merdeka. Oh, udah tahu. Siapa pendirinya? Pendirinya. Kalau di sini kami dari turun menurun. Nanti dari nenek moyang yang ada di Rawang. Iya, dari Ian itu tuh kota Dian. Oh, Kota Dian. Nah, nenek moyang terus dari kota Dian, terus anyamannya turun menurun. Apa penyebab berkembangnya usaha batik ini? Lapik Kesedihan. Karena laki ini kan kami mendukung bisa untuk perekonomian, menambah perekonomian masyarakat. Setiap yang tamu yang datang kami mempersilakan dulu itu pakai lapik dulu, berarti tanda kita menghormati tamu. Tapi kota Dian ini sudah menjadi tradisi kalau menyambut tamu. Iya, tradisi. Bagaimana cara Ibu mempromosikan usaha Lapik Kesedihan ini? Kalau kami memproduksinya bisa melalui internet, dengan dari ada orang jualan yang ambil dari sini dibawa ke Malaysia, kadang-kadang ke Jambi. Kalau boleh tahu kan tadi katanya ada di internet. Iya. Itu sosial medianya apa aja? Facebook, dari Facebook, sekarang dari Instagram. Apa bahan utama yang digunakan dalam membuat lapik Kesedihan? Bahan utamanya pandan dengan gincu. Berarti ini biji ya warna-warna. Warnanya gincu. Ini ada mana-mana. Ini pandan. Kalau ini apa namanya? Tuang. Iya, sejenis pandan tapi yang tebalnya. Tuang yang tebalnya. Apakah masih menggunakan teknik tradisional atau sudah ada inovasi dalam produksi? Kalau ini masih tradisional. Berarti saya mau sendiri. Ya. Masih dari Tidak ada yang pakai mesin kalau kami di sini. Kecuali kalau lapi Kerawang ada yang pakai mesin jahitnya. memang pakai tangan. Pakai tangan. Tidak ada pakai mesin kalau Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lapik? kalau dari awal bisa 1 hari satu lapi. Yang tidak masuk yang di belakang. Oh, cuma di depan aja. Ya. Berarti untuk satu ini tuh 2 hari. Sehari untuk depan belakang. Iya. Oh. Ini 4 hari, ini 2 nih. Iya. Kurang lebih ya. Kerja sambilan. Enggak dari pagi sampai sore enggak. Berarti emang Ibu jual ini semua? Iya. Berarti orang belinya di sini semua. Ya, langsung datang ke sini. Bagaimana cara menjaga keaslian motif agar tetap khas dan tidak ditiru oleh pihak lain? Kalau laki ini desa lain itu paling untuk bisa meniru. Sebanyak kerjanya rumit. Oh itu Bu, kan di kayak di Sungai Penuh tuh ada kalau orang ada acara itu kan ada juga yang kayak gini. Berarti yang ada di Sungai Penuh tuh dari sini juga. Ya, diambil dari sini. Kalau laki itu khusus kota dia enggak Rawang.
kota dia rawan. Kalau rawan kan banyak desa, tapi kalau Anyaman Tanda khusus kota dia. Siapa target pasar utama dari target pasar utama? Kalau kami itu dari desa itu yang desa. Dari desa. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan laku pekerjaan ini? Strategi untuk memperkenalkan biar banyak orang yang tahu tentang laku pekerjaan ini. Dan saya promosi kan. Melalui internet tadi. Ya. Apakah sudah 2 bulan? Ini kan kalau kami pas untuk lebaran itu kan banyak yang ambil arisan. Setiap bulan kan ada 2 lusin, 1 bulan. Kalau boleh tahu, itu tuh jual tuh per satu ini apa per lusin? Per lusinnya berapa? Kalau 1 lusin 13 buah. Per lusin, setengah lusin, selusin. Harganya berapa? 1 lusin ini ada yang 900, ada yang 800, tergantung kualitasnya. Ini termasuk kualitas yang apa? Yang kalau yang ini kan sudah dipakai ya, biasanya ini 900. Ini ukurannya memang Ini yang paling besar. 1 ukuran. apakah sudah ada pemasaran atau ekspor ke luar negeri untuk pakai pekerjaan? Kalau pemasaran khusus tidak ada. Itu tergantung dari minat. Kalau ada keluarga yang ini mau ke Malaysia, kadang-kadang harus dibawa atau ke Jambi. Kalau khusus tidak ada. Yang ibu bilang tadi ke Malaysia gitu ya? Apa harapan dan rencana pengembangan usaha kopi pekerjaan untuk depannya? Rencana kami ini untuk mengembangkan lebih luas, ditambah dengan motif-motif lain. Jadi kalau sini kan yang terkenal kan laki ini kan laki duduk, kan ada laki Kerawang ini kan laki Kerawang. Kalau ini kan laki untuk sandaran, ini untuk sandaran, ini kan tempat duduk, ini untuk bisa sandaran. Oh, ini apa kualitasnya yang mana? Kalau ini beda dari yang kalau Ini di atas ini lagi. ya ini sekitar 500 satu lusin. Ini plastiknya emang karena pas dibeli dibuka atau emang pakai plastik? Ini memang pakai plastik, pakai busa. Kalau yang ini berapa waktu pengerjaannya? Kalau ini lebih rumit, kadang ini satu buahnya bisa 2 hari. Ini kan banyak turun saji, jangki, yang ada apa? Yang ada dari Anyaman. Yang Anyaman yang dari Panda itu asalnya dari kota dia. Tidak bisa desa lain yang dulu sudah ada piagam apa sertifikat dari Cuma kota dia yang bisa. dari Jakarta sama dengan sertifikat rentak kudus. Rentak kudus kan dari Tanggung, kalau Anyaman dari desa kota dia. Kami rasa udah cukup itu aja wawancaranya Bu. Maaf udah ganggu waktu Ibu hujan-hujan masa gini. Makasih ya Bu udah bantu video kami. Asal usul rentak kudus itu
apa ya? Asal usul rentak kuda itu tahun 1989 itu. Waktu itu nenek ini lagi ngandung ke jadi ada acara di rumah mama nenek ini. Nah, jadi ini kan dek nyuruh dia ini berlagu. Cuba kaya nyanyi lah katanya. Betalai bahasa dari itu. Dia bagi ini enggak, ada bagi itu enggak. Jadi dia ini panen, dia ada dia ambil lah DM itu mau yang ketika nyanyi itu dia itu. Mulai lah situ dia tak kuda waktu dia mengandung apa di acara ni mami dia nikah. Situ pertama kalau dia mau lagu ini secara tiba-tiba itu mulai seperti itulah kira-kira ini. Jadi setelah dia melahirkan setelah dia melahirkan baru umur waktu itu sebulan orang tak mau ke mana-mana dia ndak lah. Jadi semenjak umur rakyat 3 bulan baru dia turun lapangan langsung. Mulailah mengundang dia acara nikah, acara penanggi ume, nazar, segala macam lah. Acara-acara harus pakai rentak kuda. Berarti pas asal usulnya tuh langsung bikin nama yang tuh rentak kuda. Jadi belum lah lantai nak rentak kuda lah. Ada beberapa tahun itu dah. Bahaya dia benih. Nami ini apa kita benih nami ini? Benih lah rentak kuda. Makanya rentak kuda ni yang mendunia. Sampai awal yang pertama dia menciptakan dia benih. Setahu di mana-mana pun itu dari Tanjung Pinang datang ke Mani, dari Jakarta, dari mana pun yang datang ke Mani, rentak kuda ya melalui beliau. Kalau dulu zaman-zaman nenek ini dulu itu lalu mengajar rentak kuda dulu itu meranggu dari rambu itu pindahlah musuh rentak kuda. Jadi kesimpulannya rentak kuda mulai terkenal dari tahun 1989. Tidak ada nama rentak kuda 1889. Belum. Alat musik baik. Belum. Ada tahu belum? Minyak itu. Itu alat musik. Jadi setelah beberapa tahun itu baru ada gendang. Baru gendang apa ada botol sirup itu. Botol sirup marjan. Itu apa alat musik jadi kamu. Jadi kalau rentak kuda ini untuk ciri khas tarinya itu tidak ada. Tarinya bebas. Tidak ada khusus ini gerakan rentak kuda khusus. Tarinya bebas. Misalnya ada ini gaya rentak kudanya mau itu ya mau itu. Tidak ada istilahnya rentak kuda ini khusus. Adakah gerakan khusus rentak kuda? Tidak ada. Gerakan bebas. Kalau nanti ada yang biasanya sekolah MTS, bisa nih main gendang. Ada pula penerus anak-anak sampai pulera. Jadi kesimpulannya rentak kuda ini kalau dituai musiknya dari apa? Awal pertama kali drum. Setelah itu beberapa tahun setelah itu baru gendang dan botol sirup. Di tahun 2000 di tahun 2000 lah, sekitar tahun 2000 baru pindah ke organ. Pindah ke organ. Ya, namanya juga modern. Modern dari apa?
dari alat musik tradisional pindah ke organ, alat musik modern. Kata, oh ini kan lah banyak lagu-lagu, lagu Barabaire lah masuk ugo, lagu Cina lah masuk ugo. Kalau zaman-zaman beliau ini, lagu itu asli lagu lama-lama. Jadi kalau untuk saat ini, rentak kudu memanglah lagu dunia. Di mana-mana gaya ada. Malaysia. Terus Di mana dan kapan biasanya tari rentak kudo ditampilkan? di mana dan kapan acara rentak kudo dimainkan. Jadi acara rentak kudo itu dimainkan, siapa dia ngundang sini. Nah misal nanti ini ngundang kamu mau kayak datang sama kamu ada acara yang mau cari mengguma boleh, acara bahkan acara ulang tahun sekalipun boleh, acara nazar mau kami rak boleh, apalagi acara nikah-nikahan boleh. Jadi lagi acara pesta-pesta apa namanya sini lagi merayakan ulang tahun kota ada yang diogo rentak kudo. Pokoknya acara apapun itu, sejenis apapun acara itu pasti rentak kudo di akhir. Setiap apapun acara rentak kudo pasti tampil di akhir. Di mana-mana pun. Bagaimana upaya pelestarian tari rentak kudo dilakukan saat ini? Apa upaya penting? Istilahnya dia tidak hilang. Biar tidak hilang. Kalau tidak hilang itu istilahnya itu kalau mini nah Tuhan lah banyak maka organ banyak maka organ di mana-mana acara itu pasti acara organ. Kalau kadang-kadang nenek ini diundang lagi acara lentera ini ada acara ini berarti nenek ini diundang lagi acara khusus gitu. Kalau untuk tampil di lapangan acara organ, tapi kita tidak melupakan budaya lama, alat-alat tradisional dengan lama tidak kita melupakan. Apa peran tari rentak kudo dalam kehidupan masyarakat? Apakah tari ini memiliki fungsi sosial atau ritual tertentu? Ini sini noda kalau ritual itu sesidik ritual. Rentak kudo ini kalau seseorang itu lah menjiwai Sarawak, awak lah narai ya menara. Jadi awak misalnya awak itu ada isi tubuh leluhur kita dengan dato kita. Di sini awak ada nini awak itu dengan dato masa awak bisa kemasukan. Bahkan bisa menyerupai harimau. Tanpa kita ketahui, tanpa sengaja, awak bisa kemasukan waktu itu. Tapi itu bukan dibuat-buat. Kalau dibuat dengan kejadian nyata itu berbeda. Kalau dibuat ada kamatai. Kalau memang itu aslinya kemasukan ada kamatai. Jadi yang kemenyan putih itu harus ada. Jadi setiap dengan kemasukan itu kita ubi pakai kemenyan. Jadi istilahnya rentak kudo itu digemari oleh masyarakat. Jadi sampai dimasuk sampai nini kata kamu sini tuh nini kamu sini yang masak. Jadi pernah kamu tampil di lapangan Pemda. Wah itu bukan wah kita kincai asli bukan. Wah itu Jawa. Jadi nini datang di saat itu masukkan lame menyerupai harimau gitu. Jadi kita time ini di suatu acara ikan nara kata-kata ikan bisa kemasukan, tapi kalau ikan menjiwai ini ya ada pantun-pantun. Jadi rentak kuda ini pantun-pantun syairnya itu sakral. Jadi kita melabun nih kembali kuda manggi uha guna kata kamu sini manggi uha delang bahasa pantun itu. Syair-syairnya itu sakral. Jadi kita tuh sini kita tahu kok akan bisa lagi ini sini kita tahu. Coba lihat di YouTube itu seperti anak kakak yang menyanyi nyanyi berpesa-pesa saja. Itu bukan daripada menit itu dok memang itu asli. Kamu dengar
bisa berubah jadi harimau. Tidak uhe itu berubah jadi harimau tidak. Nilik harimau itu masuk dari tubuh. Selagi itu. Apakah ada alat musik yang digunakan untuk mengiring tari lontak kudo? Jelas ada. Kalau pertama kali di tahun 1989 itu alat musik yang digunakan itu drum minyak yang gede tuh. Dengan kayu. Jadi beberapa tahun kemudian baru pindah gendang dengan apa? Botol sirup tadi dengan sendok. Jadi setelah lama alat musik gendang itu terbentuk di tahun 2000 kalau tidak salah pindah lagi. Sekarang 2025 ya. Dari tahun 2000 lah organ mulai. Berarti kan pindah generasi ke generasi. Jadi yang modern ada, yang ini ada tradisional ada juga. Jadi alat-alat musik ini tidak bisa kita hilangkan. Mau dimanapun acara lokasi rentak kudo yang dibawakan pengasuh rentak kudo itu yang asli pasti dari Rawa, pasti dari Tanjung. Kalau orang misalnya ada orang Sleman, misalnya ada orang dibawanya rentak kudo bakso, dia udah bisa. Itu tidak sakral namanya. Nama rentak kudo ini bahasanya itu bakso asli Rawa. Di mana-mana, di Malaysia, di Jakarta, di Batam pun bahasa Rawa tidak bisa bahasa. Tidak mungkinlah kita bilang bahasa Indonesia kalau iyo kayak nak mandi. Jadi kalau orang Jambi bisa rentak kudo, bisa lagu rentak kudo, sairnya tidak bisa. Tidak mungkin orang Jambi bahwa kalau kita turun ke ladang misalnya, walaupun orang mana sekalipun tidak kenal bahasa Kerinci, tapi kalau ia menjiwai, ia mendalami lagu-lagu ini, bisa kemasukan. Jadi jangan ada ini salah. Oh maaf, orang Minang bisa lagu rentak kudo, bisa. Orang mana pun bisa lagu rentak kudo. Tapi yang punya itu orang lain, kota semua. Jadi harus kita pertahankan budaya kita ini. Walaupun musiknya sekarang ini ada yang modern, musik yang ini tidak kita lupa. Sudah lama hari dan kuda, jangan butune si kayu mata. Sudah lama kita ridai busue, jangan berubah kasih ni sayang. Hoi nasib malam, Allah malam kaini badai. Jangan cemeh minyak dibayar, minyak ditanam bisa luh rapat. Jangan cemeh niat kaya ngibanyan, idat badi kaya sampai di kantar. Hoi nasib malam.